Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Ruang Belajar OHM Academy. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama saya, Raja Nurul Fitria Destiana. Kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan, terutama bagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri dalam belajar SKD untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan dan tes CPNS yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang tetap setia menanti dan belajar bersama Ruang Belajar OHM Academy hingga hari ini. Untuk itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kanal YouTube Ruang Belajar OHM Academy semakin berkembang dan terus semangat dalam menghasilkan konten-konten bermanfaat lainnya. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Regina adalah seorang bidan desa. Sudah 10 tahun, Regina mengabdikan dirinya di bidang kesehatan. Regina melayani pasiennya dengan sungguh-sungguh. Jika ada pasien yang membutuhkan pertolongannya, dini hari pun Regina akan melayaninya. Tidak sampai di situ, mobil satu-satunya yang dimilikinya juga sudah ia rangkap menjadi mobil siaga. Maklum, di desa tersebut belum ada ambulans atau mobil siaga milik desa. Tindakan yang dilakukan oleh Regina merupakan salah satu bentuk upaya untuk A. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, B. Mengembangkan sikap nasionalisme, C. Menjunjung tinggi nilai bela negara sesuai profesi, D. Membangun sikap toleransi, E. Mengembangkan sikap demokratis yang beradab. Silakan teman-teman pause videonya terlebih dahulu sebelum kita bahas. Jawaban yang benar adalah A. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan ilustrasi soal nomor 1, tindakan yang dilakukan oleh Regina merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jika kita menganalisa soal, maka kita akan mengetahui bahwa Regina melayani pasien tidak mengenal waktu. Bahkan ia juga mengorbankan mobil pribadinya untuk dijadikan sebagai mobil siaga. Tindakan tersebut merupakan kemanusiaan yang datang dari dalam diri Regina sendiri. Nilai-nilai kemanusiaan sendiri mengandung makna sebagai prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari perlakuan dan interaksi antar individu dalam masyarakat dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan bagi semua manusia. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia juga memiliki berbagai macam kearifan lokal yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Pola kegiatan ekonomi di masing-masing wilayah juga memiliki keragaman. Ada yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, maupun pedagang, buruh industri, dan sebagainya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor A. Tradisi masyarakat setempat, B. Kondisi fisik masing-masing wilayah, C. Keterampilan masyarakat, D. Lapangan pekerjaan, E. Kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Jawaban yang benar adalah B. Kondisi fisik masing-masing wilayah. Kondisi fisik masing-masing wilayah tentu mempengaruhi keragaman mata pencaharian penduduk. Nah, biasanya jika sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian, maka sebagian besar masyarakatnya akan bermata pencaharian sebagai petani. Begitu pula jika di wilayah pantai, maka sebagian besar masyarakat akan bermata pencaharian sebagai seorang nelayan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Atsir berbahasa Melayu karena ia hidup dan lahir di tanah bunda Melayu. 2. Ketika ada umat muslim yang menderita, sebagai umat muslim juga ridho tergerak hatinya untuk membantu. 3. Setiap negara termasuk Indonesia berhak untuk hidup merdeka dari rongrongan penjajah. 4. Kita menyadari bahwa keberagaman yang ada di Indonesia sebagai faktor pemersatu bangsa. 5. Stephen bekerja dengan jujur agar tidak merugikan negara. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk ke dalam nasionalisme liberal ditunjukkan pada nomor
A. 1, B. 3, C. 4, D. 2, dan E. 5. Jawaban yang benar adalah B. 3, yaitu setiap negara termasuk Indonesia berhak untuk hidup merdeka dari rongrongan penjajah. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya gagasan utama dari nasionalisme liberal adalah bahwa manusia secara alamiah hidup di bumi dengan perbedaan identitas pada tiap-tiap bangsa yang ada. Bangsa yang satu memiliki kesetaraan dengan bangsa yang lain. Tidak ada satu bangsa yang mendominasi bangsa lain dengan kekuasaan. Nah, nasionalisme liberal adalah paham nasionalisme yang berpegang teguh pada ungkapan bahwa setiap negara berhak menentukan nasibnya sendiri, termasuk terbebas dari rongrongan bangsa lain. Kita lanjut ke soal nomor 4. Saat konferensi pers Presiden tentang pencabutan PPKM pada 30 Desember 2022 lalu, terlihat di belakang tempat duduk Presiden dan 2 menterinya terkibar sangsaka merah putih. Peristiwa tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanamkan sikap A. Pilar negara, B. Cinta tanah air, C. Patriotisme, D. Nasionalisme, dan E. Bela negara. Jawaban yang benar adalah D. Nasionalisme. Nah, soal nomor 4 ini merupakan contoh soal yang sering sekali membuat kita terkecoh, teman-teman. Jadi, arah dari pertanyaan di atas bukanlah tentang pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, bukan pula tentang 2 orang menterinya, tapi fokus pada soal ini adalah tentang terkibarnya sangsaka merah putih di belakang Presiden dan 2 menterinya. Jika berhubungan dengan sangsaka merah putih, artinya arah soal tepat pada identitas nasional atau identitas negara. Identitas sendiri memiliki makna sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Menampilkan identitas nasional atau identitas negara merupakan bentuk sikap nasionalisme. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kelima. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa yang diselenggarakan di Brussels. Saat berkunjung ke kerajaan Belgia, nampak bendera merah putih terpampang di bagian depan sisi mobil yang dikendarai oleh Presiden. Jika dilihat dari segi nasionalisme, peristiwa tersebut bermakna A. Untuk menanamkan nilai-nilai, B. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia selalu aktif mengikuti kegiatan internasional, C. Untuk menunjukkan lambang negara di kancah internasional, D. Untuk menunjukkan eksistensi identitas negara Indonesia yaitu merah putih di ajang internasional, dan E. Memang sudah peraturannya, setiap kali kunjungan ke negara lain harus ada bendera merah putih yang menancap di mobil Presiden. Jawaban yang benar adalah D. Untuk menunjukkan eksistensi identitas negara Indonesia yaitu merah putih di ajang internasional. Jika kita melihat dari kacamata nasionalisme, peristiwa di atas bermakna bahwa bendera merah putih yang merupakan identitas negara atau identitas nasional harus ditunjukkan eksistensinya di ajang internasional. Identitas nasional Indonesia berarti ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional yang dimiliki Indonesia tersebut mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.
Kemudian, identitas nasional selain sebagai tanda pengenal juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sebagai landasan negara dan sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Adapun identitas nasional negara Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 35 dan 36 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kedua, bendera Indonesia yaitu sang merah putih. Ketiga, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Keempat, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Kelima, semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, dasar dan falsafah negara yaitu Pancasila. Ketujuh, hukum atau konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kedelapan, bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 9, sistem pemerintahan yaitu sistem demokrasi. 10, konsepsi nasional yaitu wawasan Nusantara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah. Dan yang terakhir yaitu kebudayaan daerah yang masuk dalam kebudayaan nasional. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Berikut ini upaya nasionalisme yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah: A. Ayah memperkenalkan burung Garuda dan bagian-bagiannya kepada anaknya. B. Dimasukkannya mata kuliah kewarganegaraan di semester pertama pada semua jurusan di perguruan tinggi negeri. C. Mengadakan lomba-lomba pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. D. Menonton bola bersama di sekolah saat jam istirahat. E. Membunyikan kentong saat jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Jawaban yang benar adalah C. Mengadakan lomba-lomba pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Makna nasionalisme secara luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Upaya nasionalisme yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat adalah mengadakan lomba-lomba pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan adanya lomba-lomba tersebut, maka secara tidak langsung masyarakat akan diingatkan kembali mengenai peristiwa sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jonathan bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Selama 10 tahun bekerja, belum pernah terjadi pergantian pimpinan. Sampai suatu saat ada kejadian bahwa teman Jonathan yang bernama Ica tidak mendapat izin pulang lebih awal, padahal orang tuanya baru saja mengalami musibah kecelakaan. Berikut langkah yang ditempuh Jonathan yang mencerminkan bahwa ia memiliki karakter karyawan berintegritas dalam bekerja adalah: A. Melaporkan hal tersebut kepada pemilik perusahaan. B. Ketidakadilan dalam sebuah organisasi adalah hal yang lumrah terjadi. C. Membiarkan ketidakadilan itu terjadi terus-menerus. D. Menegur atasan atas ketidakadilannya. E. Memberikan saran kepada pimpinan saat sedang hanya berdua. Jawaban yang benar adalah E. Memberikan saran kepada pimpinan saat sedang hanya berdua. Makna adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, kemudian berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Jika Jonathan mendapati pimpinan memperlakukan anak buahnya secara tidak adil, maka sikap Jonathan adalah memberikan saran kepada pimpinan saat sedang hanya berdua. Ketika memberikan sebuah nasihat, memang lebih baik dilakukan hanya 4 mata saja, agar pihak yang diberi nasihat tidak merasa direndahkan di hadapan orang lain. Kita sudah membahas sebanyak 7 buah soal tes wawasan kebangsaan. Berikut ini ada soal-soal latihan untuk teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan, lalu tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kemudian, soal-soal tersebut akan kita bahas di video selanjutnya. Soal latihan yang pertama.
Sebuah perusahaan besar yang memiliki 5 divisi dan salah satunya adalah divisi pemasaran. Ketika ada kejadian yang menimpa divisi pemasaran yang mengakibatkan divisi pemasaran mengalami penurunan kinerja, maka sudah seharusnya seorang pemimpin divisi mampu mengambil langkah tegas. Berikut sikap seorang pemimpin yang mencerminkan jiwa integritas adalah: A. Menyalahkan anggota kelompok. B. Meminta kepada atasan untuk berpindah kepada kelompok lain. C. Merasa bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. D. Introspeksi dan berkomitmen untuk berubah. Dan E. Tidak mementingkan hasil, yang terpenting adalah prosesnya. Soal kedua. Rizky bercita-cita menjadi pengusaha pisang goreng crispy yang sukses. Setiap hari, Rizky melakukan trial error pisang goreng crispy buatannya. Keluarganya menjadi pencicip pisang goreng buatannya. Setelah mencoba hampir puluhan kali, Rizky akhirnya membuka tenda di coastal area. Hari pertama hanya ada 10 orang yang membeli. Padahal pisang goreng yang disiapkan Rizky sangat banyak. Hari kedua hanya laku 11 porsi. Hingga akhirnya sampai hari ke-7 stagnan dengan 14 porsi. Berikut ini sikap yang dilakukan Rizky jika dirinya memiliki integritas dalam bekerja adalah: A. Menerima orderan online melalui aplikasi Drive. B. Berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar dilapangkan rezeki. C. Memposting setiap hari menu pisang goreng crispy-nya di sosial media. D. Berhenti berjualan pisang goreng dan beralih ke dagangan yang sedang laris. E. Menurunkan harga pisang gorengnya agar banyak pelanggan. Soal nomor 3. Sudah seminggu laptop Nancy rusak, padahal Nancy setiap hari membutuhkan laptop guna mendukung pekerjaannya. Laptopnya sama sekali tidak bisa digunakan. Nancy sebenarnya memiliki banyak tabungan di rekeningnya. Nancy mampu membeli laptop dengan spesifikasi apapun. Berikut ini sikap Nancy yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki integritas adalah: A. Nancy memutuskan untuk membeli laptop dengan spesifikasi tertinggi. B. Nancy membeli laptop sesuai dengan kebutuhannya. C. Nancy meminjam laptop kantor saja. D. Nancy mencari toko penjual kredit laptop. E. Nancy tidak membeli laptop karena sayang dengan uang tabungannya. Itulah dia tadi teman-teman, kita sudah membahas sebanyak 7 buah soal tes wawasan kebangsaan dan 3 buah soal latihan. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mendoakan agar teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjawab soal-soal tes SKD CPNS maupun soal-soal tes wawasan kebangsaan untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan. Semoga teman-teman mendapatkan perolehan skor yang maksimal. Amin ya robbal alamin. Silakan teman-teman tinggalkan komentar untuk saran pembahasan terkait materi soal seperti apa yang ingin kita bahas sama-sama di video selanjutnya. Untuk teman-teman semua, tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Pendidikan seyogyanya tidak sekedar mengajarkan pengetahuan, namun mampu merangsang perkembangan ke arah yang lebih baik. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, serta aktifkan bel untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.